Selamat malam jemaat Tuhan terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Vespa Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan sebelumnya seperti biasa kita akan mengangkat beberapa pujian terlebih dahulu ya. Untuk itu kita mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, mukjizat dalam bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu hebat. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami tahu Tuhan, bukan karena telinga Tuhan yang kurang panjang, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Bersama-Mu. Bersama-Mu.
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul atau fokus kita pada Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, yaitu hidup yang mengandalkan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih-Mu yang baru setiap pagi Tuhan. Malam ini kami datang di hadirat Tuhan, membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan.
Untuk itu, mari urapi kami yang hadir yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan, agar kami dapat lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menyambut firman Tuhan kita katakan amin. Baik, mari kita pada malam ini kita akan berkonsentrasi saja pada Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Sebab ayat ini banyak sekali disalah tafsirkan ya. Untuk itu sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah ya. Jadi dalam ayat yang baru kita baca tadi seringkali ditafsirkan sebagai ayat yang berhubungan dengan kehidupan duniawi ya, yang pada intinya supaya kita jangan mengandalkan orang lain maupun diri kita sendiri. Jadi kalau kita tafsirkan ayat tersebut untuk kehidupan duniawi, maka kiranya kita akan mengalami kesulitan, bahkan akan bertentangan dengan kenyataan di dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan harusnya itu dapat kita lakukan atau kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat yang baru saja kita baca, tentu kita mengerti bahwa Tuhan itu berbicara dua hal ya, masing-masing dua ayat. Dua ayat yang pertama itu Tuhan berbicara mengenai kutuk bagi mereka yang mengandalkan hidupnya pada manusia atau kekuatannya sendiri. Sedangkan dua ayat berikutnya Tuhan berbicara berkat bagi mereka yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Kita akan membahas ayat per ayat dengan menafsirkan sebagai ayat yang berhubungan dengan kehidupan duniawi terlebih dahulu ya. Nanti jemaat Tuhan akan melihat mana yang lebih cocok dan mana yang lebih tepat ya. Kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Arti kutuk adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang ya. Ayat ini juga sering dibaca sepenggal atau dipenggal ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau itu yang dibaca secara harfiah, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Ya, kita tidak boleh mengandalkan manusia kata firman Tuhan. Contoh ya, kalau kita sakit, apakah kita tidak boleh pergi ke dokter misalnya ya, atau misalnya kita tidak boleh pergi ke rumah sakit, kita harus duduk saja terus kita berdoa mengandalkan Tuhan supaya Tuhan yang menyembuhkannya ya. Demikian juga dengan peralatan dan obat-obatan yang juga dibuat oleh manusia. Apakah kalau kita sakit kita tidak boleh makan obat-obat yang merupakan buatan manusia atau orang lain? Atau kita hanya duduk lalu kita berdoa saja kepada Tuhan ya, ini contohnya. Atau contoh lain misalnya kalau mobil kita mogok, apakah kita tidak boleh atau tidak usah mencari orang atau montir atau orang yang berpengetahuan atau memiliki keterampilan untuk memperbaiki mobil? Atau kita tidak boleh membawa mobil kita ke bengkel lalu kita hanya duduk saja terus kita berdoa memohon kepada Tuhan ya? Tentu penafsiran ayat ini tidaklah demikian. Apalagi ada hamba Tuhan juga yang menyatakan bahwa
kita kalau mengandalkan Tuhan itu tidak hanya untuk urusan-urusan yang besar saja, tetapi untuk urusan-urusan kecil pun kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, ini salah kaprah di dalam penafsiran. Ya, saya dengar dari khotbah seorang khotbah wanita mengatakan bahwa kita hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Ya kan, itu hal-hal yang kecil. Saya tidak tahu karena dia tidak memberikan contoh. Ya, tapi kalau sepengetahuan saya atau saya bisa menafsirkan, hal tersebut tidak benar. Kalau semua hal di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan. Misalnya tadi saya sebutkan, atau lebih kasarnya lagi, misalnya kalau pintu saya rusak, terus saya minta, oh Tuhan, tolong Tuhan kirimkan malaikatmu untuk memperbaiki pintu saya. Kalau AC saya rusak, oh Tuhan, tolong kirimkan malaikat untuk memperbaiki AC saya. Yang kamu sembah itu Tuhan atau kamu menukarkan Tuhan? Kamu hamba Tuhan atau kamu memperhamba Tuhan? Apa-apa suruh Tuhan, apa-apa suruh Tuhan. Jelas ini tidak dapat dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang kedua yaitu yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hampir sama ya. Di dalam kehidupan duniawi ini jelas kita tidak juga boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, katanya. Misalnya coba contoh, kalau kita melihat handphone kita tidak nyala, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak boleh misalnya, kalau misalnya HP-nya tidak nyala, kita hidupkan? Atau mungkin baterainya habis terus kita cas terlebih dahulu? Atau kita hanya duduk saja terus berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan tolong HP saya rusak Tuhan, biar Tuhan yang menyalakan atau memperbaikinya. Apa begitu hidup kita? Kalau kita lapar, kita ingin memasak Indomie misalnya saja, atau memasak nasi, juga kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya kan? Ya, apa kita harus duduk saya berdoa, Tuhan tolong berikan makanan buat hambamu ini agar hambamu bisa makan. Tentu penafsiran ini tidak tepat, atau bahkan mungkin saya anggap salah, ngawur bahkan ya. Tidak bisa kita mengandalkan hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan kita. Nanti kita akan kita bahas. Ayat ini berbicara lain, bukan berbicara mengenai kehidupan duniawi, tetapi bagi mereka yang tidak bisa menafsirkan dengan baik atau dengan ikut-ikutan orang lain, karena banyak sekali saya lihat hamba Tuhan yang menafsirkan juga dalam kehidupan duniawi ini, ya akhirnya jadi terjadi salah kaprah. Inilah yang bisa membuat jemaat jadi bingung, ya kan? Di panggung dikatakan tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia, tidak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri, tidak diberi contoh. Akhirnya jemaat pikir, loh bagaimana ini saya mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kemudian lalu ada juga yang berkata, ya Pak, itu kan kalau iman tanpa perbuatan itu adalah mati Pak. Jadi harus ada iman yang dilakukannya juga gitu loh. Ya, mereka melihat di Yakobus 2 ayat 28 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Menurut saya firman Tuhan itu berbicara mengenai iman ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, maka yang dibicarakan adalah percaya kepada Tuhan dalam rangka untuk keselamatan, bukan dalam rangka untuk kehidupan duniawi. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan duniawi. Jemaat Tuhan bisa membaca baik di Yeremia maupun yang tadi di Yakobus, itu tidak ada berbicara mengenai kehidupan duniawi, semuanya berbicara tentang keselamatan. Ya, arti dari iman adalah kepercayaan kepada Allah. Ya, artinya kita yakin dan percaya bahwa Allah sanggup untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, dan bukan kehidupan yang berhubungan dengan pekerjaan duniawi. Pekerjaan duniawi itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan, bahkan kontradiksi dengan keselamatan. Timbul lagi pertanyaan,
Allah memang sanggup Pak untuk melakukan apapun juga di dalam kehidupan manusia, katanya. Ya kan? Ya saya percaya dan yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang maha segala-galanya. Tetapi sekali lagi tidak dalam hal-hal seperti ini. Jadi penafsiran ayat ini jangan dipaksakan ya. Jangan terus mencari ayat-ayat lain yang memang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehidupan duniawi dan keselamatan. Untuk itu makanya perlu sekali para pengkhotbah itu harus hati-hati di dalam menerjemahkan atau menafsirkan ayat di dalam Alkitab agar jemaat menjadi tidak bingung ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya firman Tuhan itu hanya di awang-awang saja, tidak dapat dipraktekkan ya. Kalau kita terus bersikukuh menafsirkannya pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat keduniawian, maka jelas akan terjadi kontradiksi di antara ayat-ayat Alkitab tersebut, dan itu tidak boleh terjadi ya. Mungkin kita tafsirkan ya Pak, itu kan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Sedangkan yang berat-berat kita bisa minta kepada Tuhan biar Tuhan yang tolong. Ya saya setuju. Tetapi jangan memakai ayat ini, karena ayat ini tidak menceritakan atau menambah kalimat. Ingat, firman Tuhan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Ya, kalau Tuhan menyatakan jangan mengandalkan manusia untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat atau mengandalkan kekuatan sendiri untuk hal-hal yang tidak dapat kamu kerjakan sendiri, yaitu bisa kita terima, ya kan? Lalu ada kalimat belakangnya lagi, bagaimana yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya kan, kalau baca ayat jangan dipotong-potong sepenggal-sepenggal, ya kan? Ya, kalau dibaca sepenggal-sepenggal jadi lucu. Mengandalkan Tuhan, lo hatinya kok menjauh dari Tuhan. Bagaimana ini? Ya, saya juga mau katakan ya. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan diri sendiri. Itu tidak ada tambahannya sama sekali ya. Jadi ya kita menerjemahkan apa adanya ya. Jadi menurut saya ayat ini harus ditafsirkan menurut hal-hal yang bersifat keselamatan ya. Kalau kita tafsirkan dengan keselamatan, nah ini pasti lebih pas, lebih cocok ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalimat tersebut ditafsirkan bahwa di dalam hal keselamatan, kita sebagai orang percaya tidak boleh mengandalkan manusia. Karena tidak ada manusia manapun juga di dunia ini atau di muka bumi ini yang sanggup memberikan atau menjanjikan keselamatan. Jadi kalau kita mengandalkan keselamatan kita kepada manusia, itu artinya kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari pertolongan atau bantuan dari manusia ya, untuk memperoleh keselamatan. Itu juga sama artinya manusia itu menganggap atau dianggap dirinya sebagai Tuhan. Dan ini tidak boleh terjadi, sebab hanya Tuhanlah yang mampu memberikan keselamatan. Jadi kalau kita mencari orang lain dengan tujuan untuk mencari keselamatan, berarti kan itu kita mentuhankan dia ya. Tidak ada manusia manapun di dunia ini yang sanggup memberikan keselamatan, sekali lagi ya, sebab semua manusia adalah berdosa. Bagaimana orang yang berdosa ingin menyelamatkan orang yang berdosa juga? Tidak mungkin, bukan? Ya, kalau kita minta pertolongan atau bantuan orang lain, nah inilah yang dikutuk oleh Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, yang tidak mau diduakan ya. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan dan bukan usaha manusia. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu yang mengandalkan kekuatannya sendiri ya. Kita juga tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mencapai keselamatan ya. Betapa hebatnya pun kita manusia, itu kita tidak akan mampu membawa diri kita pada keselamatan. Kita baca di dalam Alkitab
Semua tokoh Alkitab, ya, apakah mereka yang hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan, diberkati Tuhan, ya kan, atau yang berkuasa yang hidupnya sangat mengandalkan Tuhan, yang suci sekalipun, bahkan mereka yang sanggup melakukan hukum Taurat pun tidak mampu membawa hidup mereka ke dalam keselamatan. Ya, semuanya itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan diri kita sendiri. Jika kita mengandalkan kekuatan kita untuk mencari atau memperoleh keselamatan, seakan-akan itu kita mempunyai kekuatan seperti Tuhan, dan kita tidak perlu Tuhan lagi karena sudah bisa memperoleh keselamatan atas kemampuan atau kekuatan diri kita sendiri. Kalau orang-orang sudah mempunyai pikiran seperti ini, maka mereka tidak lagi memerlukan Tuhan, sehingga mereka jadi lupa akan semua kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin mereka bisa menyamakan dirinya seperti Tuhan. Kita harus ingat, ya, mengapa malaikat berdosa dibuang oleh Tuhan? Atau apa dosa malaikat yang terbesar kepada Tuhan? Karena mereka ingin menjadi seperti Allah, ya. Apa dosa Hawa yang terbesar ketika makan buah terlarang? Karena dijanjikan iblis bahwa matamu akan terbuka dan melihat yang baik dan yang jahat seperti Tuhan. Hal-hal inilah yang dibenci oleh Tuhan, sehingga pada kalimat selanjutnya dikatakan dan hatinya menjauh dari Tuhan, ya. Jadi setelah ditafsirkan mengenai keselamatan, dan memang harus ditafsirkan seperti itu karena ayat-ayat sebelumnya juga berbicara tentang keselamatan, menjadi klop semuanya, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang aneh, ya. Nah, kita lihat lagi, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kalimat ini ditafsirkan kalau manusia sudah mampu memperoleh atau mendapatkan keselamatan atas kekuatannya sendiri, maka mereka tentu akan melupakan Tuhan. Artinya mereka akan menjauhi Tuhan atau tidak menganggap adanya Tuhan. Mereka akan bebas melakukan apapun juga karena tidak ada penghukuman atas kehidupan mereka, baik sekarang maupun nanti, karena mereka bisa mencapai keselamatan, ya. Kita masih ingat ketika pada zaman Nuh, ya, sebelum adanya air bah, kehidupan manusia pada waktu itu penuh dosa dan tidak takut akan Tuhan. Laki-laki dikatakan dapat mengambil perempuan sesuka hatinya. Nah, itu berarti melakukan perzinahan seenaknya, sehingga akhirnya Allah membinasakan semuanya kecuali keluarga Nuh yang berjumlah 8 orang tadi, ya. Kemudian hatinya menjauh dari Tuhan juga dapat ditafsirkan bahwa mereka boleh menyembah berhala. Seperti juga banyak tokoh dan kejadian di dalam perjanjian lama, di mana bangsa Israel seringkali ketika memperoleh berkat dari Tuhan, lalu mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk menyembah berhala. Ya, inilah yang paling dibenci oleh Tuhan, sebab Tuhan telah mengatakan bahwa dirinya adalah Allah yang cemburu, dan jangan engkau menduakan Tuhanmu. Dan kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, jelas ini banyak dilakukan oleh bangsa Israel. Kata menjauh dari Tuhan artinya tidak lagi memperdulikan Tuhan. Yang lalu dapat ditafsirkan juga dapat berbuat sekehendak hati mereka, termasuk tentunya melanggar perintah Tuhan, ya. Misalnya mereka menyembah ilah lain, kehidupan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, berfoya-foya, mengambil istri asing, suka berkuasa atas apapun juga, dan seterusnya. Jadi praktek dari ayat ini adalah kita harus mengandalkan Tuhan ketika kita hendak mendapatkan keselamatan. Sebagai murid Yesus, tentu kita mengandalkan Tuhan Yesus atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya Tuhanlah yang mampu memberikan atau menuntun kita menuju keselamatan, sebab Dialah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemudian ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belukar,
belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus artinya sekumpulan pohon kecil yang tidak beranting, tidak berdaun, atau bisa juga diartikan miskin sekali, tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, orang-orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan untuk mencapai keselamatan, maka digambarkan akan hidup seperti semak bulus di padang belantara. Hal ini tentu saja tidak bergantung kepada hartanya, dengan kedudukannya, dengan kepandaiannya, dengan kuasanya, dan seterusnya. Ia akan merasakan hidupnya kering sepi, tidak berpengharapan, tidak bergairah. Ya, dalam kehidupan nyata kita sering melihat orang-orang yang mempunyai harta, mempunyai kedudukan, mempunyai teman, tapi merasa hidupnya hampa, kosong, gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi perhatian kita, ya, bahwa orang yang hidupnya di dalam keselamatan tidak mengandalkan Tuhan, maka ia kosong, ia hampa. Walaupun dia punya banyak harta, banyak teman, banyak kegiatan, ada kedudukan, dan seterusnya. Ya, sama seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah bahwa semuanya itu adalah sia-sia belaka. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dan jika kehidupan itu dijalani terus, maka ia tidak akan mendapatkan suatu perubahan apapun juga. Ia mungkin mengharapkan keadaan akan menjadi lebih baik. Itulah yang ingin Tuhan katakan, ya, bahwa kalau hidup tidak bersama Tuhan, maka konsekuensinya hidupnya akan bagaikan tanah kering. Ya. Kemudian dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Sekali lagi Tuhan memberikan gambaran tentang tidak ada pengharapan sama sekali untuk hidup. Sudah di padang gurun ditambah dengan tanah yang angus pula, maka itu berarti sudah tidak mempunyai pengharapan apapun juga. Berapapun usaha yang dikerjakan atau diusahakan, maka tetap tidak akan menghasilkan apa yang baik. Ya, ia akan binasa. Hanya waktu saja yang menentukannya. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, bangsa Israel tentu tahu bahwa di laut mati yang airnya begitu asin, maka tidak ada makhluk yang bisa hidup. Begitu asinnya sehingga memperoleh kehidupan di sekitarnya, ya, sehingga tidak ada makhluk yang hidup, ya, karena ya kita tahu angin yang bertiup itu membawa tingkat keasinan yang sangat tinggi sehingga mematikan kehidupan di sekitarnya. Itulah gambaran Tuhan kepada orang Israel yang selalu berpaling ke ilah lain, ya. Gambaran itu tentunya memberikan kita pelajaran bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan itu berkarya, ya. Tanpa karya Tuhan, maka kehidupan manusia akan mengalami seperti apa yang telah kita bahas tadi, ya. Demikian juga dengan lingkungan kita. Itulah kehidupan yang kita akan alami kalau kita menjauhkan diri kita kepada Tuhan, ya. Sekarang kita akan membahas mengenai berkat yang diterimanya bila kita mengandalkan Tuhan, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berfirman akan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apa sih berkat yang terbesar di dalam kehidupan kita? Banyak harta, banyak perusahaan, kedudukan yang tinggi, kepandaian yang mumpuni, misalnya. Ya, sebagai murid Tuhan, tentu kita tahu bahwa berkat yang paling besar itu adalah keselamatan kita. Apa gunanya kalau kita memiliki semua itu? Bahkan firman Tuhan mengatakan, apa gunanya kita memiliki dunia kalau kita itu binasa? Tidak ada gunanya. Semuanya apa yang kita miliki itu tidak dibawa, ya. Untuk itulah makanya kita harus berhati-hati di dalam kehidupan kita ini, ya. Kita harus ingat rencana Tuhan terhadap hidup kita. Kita yang diciptakannya sesuai dengan gambarnya. Artinya Tuhan itu ingin kita masuk ke dalam kerajaan sorga.
semuanya ya. Arti mengandalkan adalah menaruh kepercayaannya, sama seperti misalnya kalau kita mengalami kesulitan, katakanlah kalau HP kita rusak atau komputer kita rusak, tentu kita akan mengandalkan orang yang mempunyai keahlian di bidang tersebut ya agar dapat diperbaiki. Namun contoh ini bukan berarti saya menyamakan Tuhan dengan orang yang mempunyai keahlian tersebut. Sebab saya tahu bahwa Tuhan kita adalah maha segala-galanya. Ini hanya memberikan gambaran supaya jemaat Tuhan lebih mengerti apa yang dimaksud dengan mengandalkan tersebut ya. Jadi kalau kita sudah serahkan HP kita yang rusak atau komputer kita yang rusak, maka kita akan menunggu hasilnya ya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah ahli segala-galanya dan dapat dipercaya, dan sudah terbukti karyanya di sepanjang kehidupan manusia ya. Tidak perlu diragukan lagi. Untuk itulah kita harus mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan tentang keselamatan kita ya. Sekali lagi, kita berbicara tentang keselamatan dan bukan berbicara hal-hal yang duniawi ya. Kemudian kalimat selanjutnya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita tidak hanya mengandalkan Tuhan dalam arti kata Tuhan mengerjakan permasalahan kita, tetapi juga menaruh harapannya, artinya kita yakin apa yang kita harapkan itu akan terwujud. Kita yakin kalau kita boleh memperoleh kerajaan surga itu akan terwujud ya. Semua permasalahan tentang keselamatan kita akan dapat diatasi dengan baik. Itu yang dimaksud dengan kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menaruh kepercayaan atau harapan kita kepada Tuhan? Tentu yang paling penting adalah iman percaya kita. Iman berbicara mengenai percaya kepada Tuhan dalam arti kata juga keselamatan ya. Kita percaya bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta ini akan mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup kita yang berhubungan dengan keselamatan ya. Kalau Allah bisa menciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari, maka dia juga pasti sanggup menyelesaikan semua permasalahan kita. Kalau Allah sanggup mengubah gelap menjadi terang, maka saya kira Allah juga sanggup mengubah kemalangan kita menjadi berkat. Amin. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tuhan memberikan gambaran bahwa orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Mengapa harus demikian perumpamaan tersebut? Karena kita tahu bahwa setiap tumbuhan atau pohon itu memerlukan air. Tanpa air mereka akan mati, tidak bisa tumbuh ya. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Tanpa iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa hidup ya. Apapun yang kita kerjakan tidak akan mampu untuk menjadikannya sebagai pegangan hidup. Hidup tanpa mengandalkan Tuhan sama seperti hidup di padang gurun yang angus. Tadi sudah dikatakan. Sebaliknya kalau kita hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber kehidupan itu dan keselamatan itulah yang terbaik ya. Contoh dalam Alkitab, dimulai dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhanlah yang menyediakan korban hewan, dan akhirnya itulah salah satu cara manusia pada zaman itu untuk membersihkan dosa mereka agar mereka dapat mencapai keselamatan, yaitu tercatat di dalam kitab Imamat ya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan cepat sekali tumbuhnya. Demikian juga iman percaya kepada kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang merupakan sumber kehidupan, maka iman kita juga akan tumbuh dengan cepat ya. Alkitab tidak mengatakan bibit ataupun tanaman kecil yang ditanam, tetapi pohon. Artinya tumbuhan yang sudah mempunyai batang yang kuat menghadapi pencobaan, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air ya. Dengan pohon yang ditanam di pinggir aliran air, maka otomatis akar-akarnya itu akan masuk ke dalam aliran air yang banyak, yaitu batang air ya. Karena pohon besar itu jelas makin membutuhkan air yang lebih banyak. Dengan demikian ancamannya pun semakin besar, karena kadang-kadang di aliran air itu ada ya di bawah berbagai macam benda yang dapat mungkin merusak akar pohon tersebut.
ya, namun akar pohon tersebut akan terus tumbuh dan tumbuh dan tumbuh, akhirnya membuat pohon tersebut menjadi lebih besar lagi, ya. Demikian juga iman percaya kita. Kalau rohani kita terus mendapatkan asupan yang sehat, yaitu firman Tuhan setiap hari, maka iman kita juga lama-kelamaan akan terus tumbuh dan akhirnya menjadi kuat. Inilah yang memberikan gambaran bahwa Allah yang menyediakan keselamatan, lalu manusia dengan usahanya untuk terus menjaga keselamatan tersebut dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi Allah lah yang memegang peranan utama di dalam usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Ya, untuk memberikan gambaran lebih jelas, mungkin jemaat Tuhan dapat melihat pada video yang lain, yaitu tugas Allah Trinitas, ya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik setelah akar pohonnya kuat, maka datang lagi berbagai macam halangan. Salah satunya adalah panas terik. Bagi pohon yang tidak berada di dekat sumber air, maka pohon tersebut akan menderita, ya. Mula-mula daunnya kuning, lalu berguguran dan akhirnya mati, ya. Tetapi lain halnya bagi pohon yang hidupnya dekat dengan sumber air, ya. Justru panas terik itu yang dibutuhkan supaya pohon tersebut dapat terus tumbuh menjadi lebih besar, daunnya menjadi lebih rimbun. Karena pohon tersebut akan terus memasak makanannya di daun dan akhirnya pohon tersebut menjadi sangat kuat dan sangat besar. Demikian juga tentang kehidupan kita, ya. Firman yang terus ditaburkan dan yang diserap akan terus menguatkan rohani kita, sehingga kita tidak hanya tubuh jasmani saja yang kuat, tetapi tubuh rohani kita juga menjadi kuat, ya. Setiap rintangan dan pencobaan kita hadapi bersama Tuhan, sehingga akhirnya kita dapat mencapai keselamatan. Bagaimanapun si jahat ingin menarik kita, namun tidak akan berhasil karena kita sudah berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Jadi bagi kita semua yang sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, maka pencobaan itulah yang akan menjadikan kekuatan kita di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dan bukan sebaliknya sebagai ancaman bagi kehidupan kita. Kita akan terus tumbuh menghadapi berbagai rintangan dan akhirnya akan mencapai kemenangan, ya. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, ya. Dengan kondisi tanaman seperti itu, maka dikatakan daunnya akan tetap hijau. Jelas kalau tanaman atau pohon itu kekurangan air, kalau panas terik matahari, maka pohon tersebut akan daunnya berguguran dan akhirnya mati, ya. Dan sebaliknya bagi tanaman yang sudah cukup mendapatkan makanan, maka tumbuh menjadi daun yang rimbun, ya. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Kalau manusia tidak mendapatkan gizi baik jasmani maupun rohani, maka manusia tidak mungkin akan tumbuh dan menjadi besar. Bahkan hal sebaliknya akan terjadi, yaitu akan mati, ya. Kemudian yang tidak berhenti menghasilkan buahnya, ya. Pohon dalam keadaan seperti itu tentu tidak hanya bertambah besar saja, tetapi juga harus menghasilkan buah. Sebab pohon yang tidak berbuah, yang hanya mempunyai dahan ranting saja, akan ditebang dan akan dimasukkan ke dalam perapian sebagai kayu bakar. Tetapi pohon yang berbuah akan berguna bagi kehidupan makhluk lain dan juga kelihatan lebih indah, ya. Itulah kehidupan yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah menjadi besar, artinya rohani kita sudah menjadi dewasa, maka kita harus berbuah. Buah-buah roh itu harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah buah yang harus kita perhatikan di dalam, atau kita perlihatkan di dalam kehidupan kita. Dan mengenai buah roh, tentu kita juga sudah sering mendengarnya dalam pemberitaan firman Tuhan yang lainnya, ya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan mengenai hidup mengandalkan Tuhan dalam hal keselamatan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami masih diberi pencerahan mengenai keselamatan. Biarlah Roh Kudus terus menuntun hidup kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Kita baru saja mendengarkan sebagian daripada pemberian firman Tuhan. Untuk itu, Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan apa kan ku balas. Selamatkan hidupku dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang setia Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Mari kita katakan, dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan pujian yang terakhir, mengenal.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Demikianlah ibadah Pespa Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada minggu berikutnya pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.